situasi kondisi di mana nggak perlu ada opai menggelambir kemana-mana atau kancut ngintip atau apapun lah yang unsurnya fanservice dan ecchi. Bisa kok ceritanya tetap jalan kok. Nggak harus ada bercandaan jorok, bisa. Alhasil banyak orang yang nyoba untuk nonton atau mungkin baca gitu, nyoba ngikutin seri ini, masih merasakan vibe-nya Fairy Tail itu tadi. Karena masalahnya gini, aku nggak menjatuhkan Eden Zero, aku nggak nge-hate, aku ngikutin, aku suka. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya kembali di Speak. Jadi kali ini aku kembali dengan diskusi hangat. Kali ini aku mau menyoroti sebuah fenomena yang cukup menarik buatku pribadi, karena kali ini aku mau bahas sebuah seri yang kukira di spring kali ini tuh bakal meledak. Jadi aku tuh ketika mau masuk spring kemarin itu memperkirakan kalau ada 2 seri action shonen yang harusnya itu bakal meledak. Itu adalah Shaman King sama Eden Zero. 2 seri ini kukira banyak orang bakal bisa suka, banyak orang bisa menerima. Tapi ternyata seiring perjalanan waktu, 2 seri ini kelihatannya kurang bisa diterima oleh otaku Indo. Aku pribadi belum nonton Shaman King, mau yang lawas ataupun yang 2021 ini. Tapi untuk Eden Zero, karena aku memang udah ngikutin manganya, aku jadi pengen menganalisa dan mungkin ya mengomentari gitu loh ya. Kenapa sih kok bisa Eden Zero itu kurang begitu laku, kurang bisa diterima, kurang populer di Indonesia. Jadi langsung kita mulai aja, silahkan di like, share, subscribe kalau kalian menyukai pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Speak. Sebagai sama cinta anime, sebagai sama otaku, mari kita saling berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan sampai saling berdebat. Cukup berapa ini sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Jadi akan aku utarakan ada 4 alasan sih menurutku pribadi kenapa kok Eden Zero itu kurang begitu populer di Indonesia. Buat kalian baik yang udah ngikutin manganya atau cuma nyoba-nyoba nonton animenya atau bahkan nggak tertarik sama sekali tapi kepengen nonton video ini gitu ya, mari kita saling diskusi sama-sama, saling mengutarakan pendapat kenapa sih menurut kalian kok Eden Zero itu kurang begitu laku di Indonesia. Nah, so aku mulai ya. Yang pertama itu adalah karena konfliknya terlalu cetek. Jadi konflik di Eden Zero itu serasa karena banyak orang ngikutin Fairy Tail, aku pun ngikutin Fairy Tail, suka dengan Fairy Tail, terasa repetitif, diulang gitu ya, seakan-akan di-recycle dan monoton. Di saat banyak seri shonen lainnya yang baru-baru, aku kan coba kasih contoh, seri-seri yang barusan keluar gitu ya. Misal kayak Boku no Hero, menceritakan seorang bocah yang nggak punya kekuatan apa-apa, tapi tiba-tiba dia ketemu dengan pahlawan idolanya dan bahkan mewarisi kekuatannya dan harus bisa menggantikan posisinya karena si idolanya ini tadi itu sudah pensiun, sudah terluka parah. Premisnya tuh kerasa berat gitu loh, kerasa memang ada sebuah pergolakan batin yang harus dilakukan sama karakter utamanya dan itu menarik dilakukan. Atau misal coba yang booming di 2020 kemarin sampai sekarang, Jujutsu Kaisen, menceritakan seorang bocah yang pengen menyelamatkan, melindungi teman-temannya dengan berujung dia harus menjadi wadah dari seorang iblis yang luar biasa kuat, dan dari situ kedepannya mau dia berbuat baik atau enggak, pada akhirnya dia tetap akan dieksekusi. Premisnya tuh kerasa kalau memang ini tuh segitu menariknya buat diikutin ke depannya. Kerasa kalau memang ada bobotnya ceritanya. Tapi di Eden Zero, sorry to say, maksudku aku nggak merendahkan ya enggak gitu loh. Cuman mari kita coba lihat gimana Fairy Tail ceritanya dibuka. Natsu nyelamatin Lucy dari seorang pria yang mengaku-ngaku sebagai salamander, padahal si Natsu sendiri inilah salamandernya. Jadi intinya si karakter utama cowok menyelamatkan karakter utama cewek. Eden Zero, gimana dibukanya kemarin di episode 1? Si karakter utama cewek bernama Rebecca datang ke sebuah planet, intinya dia kemudian diculik, diserang. Terus kemudian si karakter utama cowoknya, Shiki, menyelamatkan si Rebecca. Karakter utama cowok menyelamatkan karakter utama cewek. Repetitif, sama. Seterusnya pun, karena aku udah ngikutin manganya gitu ya, konflik ceritanya itu kurang dalam gitu loh. Secara emosional tuh aku nggak dapet apa yang bikin ngehook, yang bikin aku tertarik dengan setiap permasalahan di ceritanya. Karena pasti masalahnya cuman kayak temennya disakitin, temennya diculik, atau mereka itu mengincar sesuatu gitu ya, mengejar sebuah goal, sebuah target, tapi nanti dihalangin. Atau misal mereka dikejar penjahat, ya sesederhana itu gitu loh maksudku. Kayak nggak ada aspek lain yang bisa membuild up, yang bisa membangun konflik dalam tiap arc itu jadi lebih panas, jadi lebih berbobot, lebih berat. Itu aku pribadi nggak merasakan di Eden Zero. Dan kelihatannya banyak orang pun merasakan itu karena dirasa
kurang begitu dalam, kurang begitu berat, repetitif pula dari seri-seri sebelumnya, alhasil di drop. Yang kedua, itu adalah karena karakternya nggak banget menurutku. Selain karena desainnya, sebelumnya kan udah pernah aku bahas tuh ya, kemiripannya tuh silakan dicek di sini. Itu kemiripannya antara karakter di Eden Zero dengan di Fairy Tail, tapi lebih dari sekedar cuman karena desainnya, tapi pewatakannya, hubungan antar karakter, atau bahkan kekuatannya itu kayak nggak outstanding gitu loh, nggak original. Aku nggak menemukan itu di Eden Zero. Mungkin ya karena memang apa ya, kayak sugesti gitu lah. Ini tuh adiknya Fairy Tail, ini tuh seri lain Hiromashima Sensei setelah Fairy Tail tamat, sehingga kayak terngiang-ngiang gitu. Mungkin efek atau kesan Fairy Tail-nya itu masih cukup tertinggal, masih cukup kuat, melekat. Alhasil banyak orang yang nyoba untuk nonton atau mungkin baca gitu, nyoba ngikutin seri ini, masih merasakan vibe-nya Fairy Tail itu tadi. Karena masalahnya gini, kalau kita coba bandingin sama seri manganya Masashi Kishimoto Sensei yang kurang begitu berhasil ya, itu beliau kan bikin Samurai Hachimaru Den. Aku jujur nggak ngikutin jauh, cuman aku baca beberapa chapter awal, prolog ceritanya, vibe Naruto-nya nggak kerasa. Itu yang membedakan gitu. Makanya aku bisa bilang kayak gini, karena menurutku ketika Masashi Kishimoto Sensei beralih dari Naruto ke seri yang Samurai, itu nggak kerasa vibe-nya. Tapi di sini entah kenapa Hiromashima Sensei itu aksen atau mungkin apa ya, kayak kebiasaannya di Fairy Tail itu masih melekat sekali di Eden Zero. Yang ketiga, konsepnya jadul. Berapa banyak sih seri action shounen yang konsep ceritanya tuh ada satu karakter utama cowok yang kuat, dia itu punya sebuah goal, sebuah mimpi, sebuah cita-cita yang besar banget, yang rasanya nggak mungkin bisa tercapai, tapi kemudian seiring berjalannya waktu, dia akan mengumpulkan banyak teman dalam perjalanannya dia, supaya menjadi sebuah tim yang rasanya itu deket banget kayak keluarga, demi menggapai tujuannya ini tadi, mimpinya ini tadi. Itu kayak bukan sebuah hal baru di tahun 2021. Kalau ada anime modelnya kayak gini lagi, orang-orang pasti udah males dengan premis atau apa ya aku bilangnya, ambisi utama cerita yang kayak gini. Orang-orang pasti udah males. Selain itu, nggak cuman jadul, tapi maksa. Banyak karakter-karakter yang nanti itu apa ya, aku pribadi merasa mereka tuh dijejelin aja gitu, kayak dipaksa masuk ke dalam cerita supaya mungkin ceritanya lebih rame dan lebih berwarna. Krunya di kapal Eden Zero, teman-temannya Shiki itu ya, itu juga kebanyakan nanti kayak alasan kenapa mereka bergabung ke kapal Eden Zero itu juga kayak maksa. Backstory mereka, track record mereka, masa lalu mereka, beberapa bagus, beberapa menyentuh memang, tapi kayak terasa dipaksain aja gitu loh, supaya ini kamu nih punya cerita kayak gini, yang penting kamu bisa masuk ke kapalnya si Shiki, kamu jadi temennya si Shiki, kamu jadi protagonis. Terasa seperti itu buatku. Dan yang maksa lainnya adalah fanservice-nya. Kayak maksudku, aku nggak ngerti apakah itu fetishnya Hiromashima Sensei gitu ya. Mungkin segitu liarnya fantasi beliau. Tapi kayak maksudku, dalam sebuah sikon, situasi kondisi di mana nggak perlu ada opai menggelambir kemana-mana, atau kancut ngintip, atau apapun lah yang unsurnya fanservice dan ecchi, bisa kok ceritanya tetap jalan kok. Nggak harus ada bercandaan jorok, bisa. Nggak harus ada scene-scene yang bikin orang pikirannya kotor, bisa kok. Aku nggak akan munafik, aku suka ecchi. Aku nggak akan munafik kalau ya aku menonton yang begituan, tapi kan kalau dipaksain, dijejelin gitu terus, kan ya capek nontonnya. Dan yang terakhir adalah bisa dibilang ini kayak kulminasi lah ya, sebuah gabungan dari ketiga faktor sebelumnya, itu adalah ceritanya predictable. Karena aksen atau warna fairy tail-nya tuh kuat banget, kenceng banget, masih melekat. Kemudian banyak unsur-unsur dalam ceritanya itu juga karena diceritakan rasanya secara tidak original. Alhasil kita tuh kayak udah ngerti gitu loh, ini cerita mau dibawa kemana. Meskipun mungkin nanti kalau misalnya ada konflik, terus ada penyelesaian masalah, kita mungkin nggak ngerti secara pastinya cara untuk menyelesaikan masalahnya seperti apa, tapi kita udah punya bayangan gitu loh, kayak oh ini pasti nanti ujung-ujungnya kayak gini nih, pasti nanti bakal nyelamatin temennya, pasti nanti bakal ngajar musuhnya, pasti nanti ada power up. Karena semua itu sudah pernah terjadi di Fairy Tail, karena aku ngikutin manganya, aku bisa bilang ya, semua itu udah terjadi di Fairy Tail, kemudian dibawa semuanya seakan-akan kayak di recycle ke Eden Zero, dan udah pasti ini ceritanya bakal light, bakal ceria, bakal happy. Apakah ada momen darknya? Ada. Fairy Tail pun juga ada kan, momen-momen dark ada.
momen sedih banyak. Tapi secara keseluruhan, ceritanya Eden Zero ini, nuansanya, itu pasti bakal wah. Dan itulah yang menurutku bikin orang-orang yang nyoba ngikutin seri ini, bahkan mungkin yang belum pernah baca manganya, coba nonton animenya ngikutin 1, 2, 3 episode pertama ngerasa, kok gini lagi ceritanya? Perasaan kemarin udah banyak ada seri kayak gini. Bukan hal baru deh, nggak menarik, di drop akhir. Dan itulah mungkin alasannya, kelihatannya kenapa orang-orang Indonesia atau otaku-otaku Indonesia itu nggak bisa menerima, nggak nonton, nggak suka, dan nggak ngikutin Eden Zero. Jadi itu untuk pembahasan kali ini, aku tuh kepikiran buat bahas ini tuh karena ini, aku ngeliat kok di sosial media tuh jarang banget gitu rasanya yang ngebahas Eden Zero. Terus di My Anime List itu juga skornya 6, kalau nggak salah kepala 6, aku lupa detailnya berapa, cuman terakhir aku cek itu kepala 6. Dan di YouTube pun juga jarang banget yang bahas ketutupan Tokyo Revengers, semua orang ngebahas Tokyo Revengers. Jujur aku mulai gak males ngebahas itu serinya. Bukan berarti aku nggak suka serinya, aku suka serinya, keren banget, epic. Tapi aku males semua orang kayak seakan-akan nggak ada seri lain untuk dibahas di spring kali ini. Jadi itu ya rasaku, kenapa sih kok Eden Zero itu segitu nggak digandrunginya, nggak disukai. Gimana pendapat kalian? Apa opini kalian? Kita diskusikan sama-sama aja. Aku nggak menjatuhkan Eden Zero, aku nggak nge-hate, aku ngikutin, aku suka. Harus aku akui memang ada beberapa kelemahan atau kekurangan yang kelihatannya itu menjadi sebuah permasalahan besar bagi banyak orang, sehingga memutuskan untuk nggak suka atau nggak ngikutin Eden Zero ini tadi. Silahkan di like videonya kalau kalian suka bahasan kali ini, jangan lupa berkomentar, di share ke teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So I'll see you guys on the next video. Itarashai minasan.